Hal yang baru Bang ya, mungkin nanti ini bisa dipotong. Jadi pada saat kami masuk bertiga itu kemarin, Dr. Rosuryo, Bu Tifa, dan saya, itu ternyata mereka menyajikan satu lagi bukti baru, yaitu skripsi atas nama Samanuddin Barori Towu. Oke, ini lagi ada selain pengacaranya, ya, pengacara Otto Hasibuan dan anaknya ya Yakub ingin melaporkan, mempertimbangkan bla bla bla, ya. Jangan lama kali dipertimbangkan, laporkan aja langsung. Kita lihat dulu Barreskrim, ya. Laporan TPUA, ya, tim TPUA Desember 2024 sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Ya, siapa tahu kalau kantor Otto Hasibuan melaporkan saya dan lainnya itu langsung ditindaklanjuti oleh Listio Sigit Prabowo, biar kita lihat hukum di Indonesia ini bagaimana, ya. Kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Nah, ini coba elaborasi bagaimana? Ya, mengancam rakyat secara hukum melalui kuasa hukumnya. Yang kedua, mengancam rakyat secara fisik melalui adanya Hercules gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar ya akhirnya membuka fakta baru tentang ijazah Jokowi, di mana kemarin Rismon setelah menggeruduk UGM ya dengan alumni UGM seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar membeberkan bahwa UGM seharusnya merilis video pertemuan pada tanggal 15 April 2025 yang sempat dijanjikan oleh Wakil Rektor akan mempublikasi, yaitu video pertemuan mereka ya dengan perwakilan pertemuan mereka dengan UGM, tetapi sampai sekarang pun video tersebut belum dipublikasikan. Jadi menurut Rismon Sianipar, biar masyarakat bisa menilai ya di mana ada kejanggalan seperti apa proses pertemuan Rismon Sianipar, Rosuryo, Dr. Tifa bersama perwakilan UGM. Nah, menurut Rismon Sianipar ya mengatakan ada kejanggalan kemarin di saat pertemuan, di mana kemarin Rismon Sianipar ya memfoto yang katanya Wakil Rektor UGM adalah skripsi Jokowi, di mana di sini ya tertulis skripsi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir Kota Media Surakarta. Nah, di sini ada kejanggalannya di mana Rismon Sianipar meng-highlight yaitu tulisan dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan diterima untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Jadi yang dipertanyakan oleh Rismon Sianipar adalah ada Dewan Penguji Tesis yang seharusnya Dewan Penguji Skripsi. Jadi menurut Rismon Sianipar ya, skripsi yang diperlihatkan kepada ketiga orang tersebut seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, dan kepada Rismon Sianipar ternyata diduga adalah bukan skripsi melainkan tesis. Dan juga menjadi pertanyaan mereka kenapa tidak ada tanda tangan beberapa dewan penguji ya. Dan juga tidak ada tanda tangan dari Profesor Sunardi sebagai dekan Fakultas Kehutanan. Dan ini menjadi pertanyaan besar ya, kenapa mereka tidak tanda tangan, sehingga ini menambah kejanggalan-kejanggalan yang sudah ada. Hal yang baru Bang ya, mungkin nanti ini bisa dipotong. Jadi pada saat kami masuk bertiga itu kemarin, Dr. Rosuryo, Bu Tifa, dan saya, itu ternyata mereka menyajikan satu lagi bukti baru, yaitu skripsi atas nama Samanuddin Barori Towu. Wakil Rektor yang hadir di sana, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Wakil Rektor bidang pendidikan, meminta kami untuk memeriksa skripsi atas nama Samanuddin Barori Towu yang katanya lulusnya tahun 1985 sama Joko Widodo itu Bang. Ternyata saya lihat, terus saya foto, memang mirip gitu dengan skripsi lembar pengesahan, terutama lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Terus saya tanya kepada Bapak itu, hadir pula Pak Samanuddin Barori Towu itu. Nah, katanya, iya, itu sama. Terus bagaimana mencetaknya? Saya nggak tahu. Kami ke percetakan perdana, katanya gitu kan. Tetapi apa yang janggal adalah, ternyata yang ditandatangani itu cuma pembimbing. Dekannya kosong, daftar penguji ada, dan kosong. Gitu. Dan tulisannya itu Times New Roman, baru juga. Kertasnya juga putih, masih muda. Sangat tidak mungkin 40 tahun. Nah, ada kejanggalan yang paling mendasar. Dan itu sayangnya tidak saya temukan pada saat
di pertemuan itu yang 1,5 jam itu, saya tahunya pada saat di sebuah podcast, Bang. Saya baca-baca, kan saya foto. Pak Dr. Roy Suryo nggak mau foto. Pak Dr. Roy Suryo hanya memoto skripsinya Joko Widodo yang diminta, gitu kan. Nah, kalau saya fotokan juga skripsi dari rekannya itu, katanya Pak Samanuddin Barorito. Saya foto lah lembar pengesahan skripsinya itu. Ternyata saya baca detil, itu bukan skripsi, Bang. Tulisannya tesis. Kalau sempat saya tahu di pertemuan itu, tensi saya bisa naik, Pak. Saya datang jauh-jauh, malah ditipu. Sudah cuma tanda tangan pembimbing, pengujinya kosong, ada nama penguji tidak ditandatangani, dekannya juga kosong, cuma 1 tanda tangan. Di situ ditulis telah dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Luar biasa ini ya. Ngeri kali, Bang. Bayangkan saya jauh-jauh datang dari Sumatera untuk ditipu seperti itu. Makanya saya bilang kepada tim TPUA, tolong tuntut Opa Emilia Rektor itu. Kenapa wakil rektor kemarin mengatakan mereka mewakili rektor? Kenapa mereka menyuplai data kepada kami? Itu penipuan. Mana ada S1 kehutanan, itu tesis. Dan magister, program magister Fakultas Kehutanan, UGM, itu baru didirikan tahun 1993. Kok bisa ada tulisannya tesis? Sementara yang di lembar pengesahan Joko Widodo itu skripsi sama teman-temannya yang lain, yang kosong itu, yang sudah saya tunjukkan di sebelumnya, itu skripsi semua. Yang diakui oleh Samanuddin Barorito ini, yang datang, foto aja foto, katanya gitu. Saya foto, iseng-iseng saya foto. Saya baca-baca, tesis. Di prank dong ini. Itulah makanya sama Pak Kojinuddin pertimbangkan untuk menuntut itu. Karena saya tidak terima, saya ditipu. Kok bisa lembar pengesahan tesis diakui S1 skripsi oleh pihak wakil rektor loh, Pak. Wakil rektor itu yang mengajak saya untuk melihat, itu ada skripsinya temannya Bapak Joko Widodo bernama Saminuddin Barorito, lulusannya sama tahun 1985. Ternyata tesis. Menarik. Kami ketawa-ketawa dengan Pak Roy Suryo. Ini barokah ini kedatangan kami nih. Barokah. Itu, Pak. Sobat TN, yang baru saja disampaikan oleh Dr. Rismon Sianipar, itu menarik. Sangat menarik. Dan itu jadi novum malah ya, novelty, kebaruan di persoalan ini. Karena sebelumnya kan kita nggak pernah dengar tuh. Ada yang namanya Samanuddin, yang skripsinya diperlihatkan ke Dr. Rismon, gitu kan. Untuk dibandingkan bahwa di lembar yang kosong-kosong itu, tanda tangannya, itu kan seperti pengen menyatakan bahwa punya Jokowi 000 itu ada yang sama, satu angkatan pula gitu kan. Tapi kan kemudian Dr. Rismon menemukan bahwa itu bukan skripsi S1 tapi tesis master gitu kan, magister. Nah, netizen ya di sosial media X juga mempertanyakan, kenapa sih fokusnya cuma ijazah palsu Mulyono saja? Kasus-kasus terdahulu kelihatan banyak di Google dan mandek. Apa beliau kebal hukum karena ada konspirasi tingkat tinggi penguasa sekarang? Jadi netizen ya memposting di akun X, kenapa yang selalu disorotin itu kasus ijazah Jokowi, padahal Jokowi begitu banyak tersangkut masalah ya. Salah satunya adalah dugaan korupsi, belum lagi rapor merah masalah HAM dan juga pelanggaran konstitusi. Jokowi juga dinilai merusak sistem ketatanegaraan. Jadi sebenarnya menurut netizen cukup banyak kasus Jokowi, kenapa hanya ijazah palsu saja yang disorot? Nah, menurut pengacara Jokowi, Rismon Sianipar ini sudah dilaporkan ya sama mereka, sehingga Rismon Sianipar mempertanyakan jangan sampai polisi begitu cepat memproses laporan dari kuasa hukum Jokowi. Tetapi laporan dari tim TPUA, dugaan ijazah palsu Jokowi tetapi begitu lama diproses, dan ini akan kelihatan di mana polisi berpihak dan memihak. Oke, ini lagi ada selain pengacaranya ya, pengacara Otto Hasibuan dan anaknya ya Yakub ingin melaporkan, mempertimbangkan bla 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 ya. Jangan lama kali dipertimbangkan, laporkan aja langsung. Kita lihat dulu Barreskrim ya. Laporan TPUA ya, tim TPUA Desember 2024 sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Ya, siapa tahu kalau kantor Otto Hasibuan melaporkan saya dan lainnya itu langsung ditindaklanjuti oleh Listio Sigit Prabowo, biar kita lihat hukum Indonesia ini bagaimana ya. Penyebaran hoax katanya. Apakah mereka pernah melihat ijazah asli Joko Widodo? Saya tanya dulu kalian para pengacaranya itu, bagaimana kalian bisa mengatakan orang lain hoax kalau kalian sendiri tidak pernah melihat ya, ijazah maupun skripsi? Kalau saya sudah pegang, saya skripsinya saya foto langsung
Ya, ini juga peperangan ilmiah. Apa paham kalian ilmiah itu? Paham kalian tentang teknologi? Ya, harusnya kan sebagai pengacara yang dewasa, ya mungkin masih kurang umur ya, karena lahir tahun 90-an juga. Jadi harusnya kalau pengacara yang sudah matang, ya, itu mengatakan orang hoax, ya, apalagi ini tentang teknologi IT, itu harusnya kalian kutip ahli kalian, gitu loh. Misalnya kalian tanyakan itu ahli dari Mabes Polri, Muhammad Nual Asar, si penipu itu, ya tanyakan, oh itu salah Rismon, bla bla bla, argumennya itu hoax, gitu. Kok kalian pengacara bisa menentukan keahlian saya itu hoax? Coba bayangkan. Dari mana kalian membuat kesimpulan saya hoax? Jangan sepele kalian mentang-mentang kalian pengacara. Enak kali kalian mengatakan orang, ringan kali mulut kalian itu mengatakan orang hoax. Ini keahlian ini. Ya, apakah kalian punya keahlian mengatakan saya hoax? Saya tanya dulu kalian, para pengacara itu. Ya. Jangan mentang-mentang kalian berada di penguasa, di sisi penguasa, di sisi Jokowi. Enak kali kalian, enteng kali kalian mengatakan saya hoax. Ya. Kecuali kalian kutip dari ahlimu, entah dari ITB, UI, atau Muhammad Nual Asar, di Bareskrim, atau Christopher Hariman Rianto, penipu itu. Ya. Barulah kita perang ilmiah. Jangan enteng, ringan mulut mengatakan orang hoax. Memang siapa kalian? Ya. Kayak punya keahlian aja kalian mengatakan saya hoax. Belajar dulu kalian, kuliah dulu kalian di teknik, baru berani mengatakan hoax. Lawan ilmiah dengan ilmiah, bukan dikit-dikit cenderung ke hoax, cenderung ke kebencian, bla bla bla. Ya, kelihatan kali pengacara kurang matang ya. Penyebar, ini lagi ada ini ormas atau apa ini? Penyebar isu ijazah palsu Jokowi mau dipolisikan. Inilah orangnya. Ya, nggak tahu mau komisaris atau apa orang ini. Ya, ayo Pak Jokowi bagi mereka komisaris. Joko Widodo bersama Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansah Semar. Nah, saya search Mardiansah Semar ini nggak tahu ya, kuliahnya di mana ya Mardiansah Semar ini. Apakah universitasnya di Rugo atau yang nggak Rugo atau bagaimana ini Mardiansah Semar ini ya? Yang pasti mereka punya ormas lah. Organisasi masyarakat Rampai Nusantara berniat untuk melaporkan pihak-pihak yang selama ini menyebar tuduhan ijazah Presiden ke-7 RI. Ini orang pernah nggak ngelihat ijazahnya Pak Jokowi ya? Ijazah aslinya. Bagaimana orang ini bisa mengatakan menyebar, orang lain menyebar hoax, isu ijazah palsu Jokowi, kalau orang ini belum pernah lihat ijazah aslinya? Jangan sampai nanti menuduh orang di pengadilan hanya modal fotokopi legalisir gitu loh. Berhadapan kita harus tinggi lah. Jangan disetir-setir oleh penguasa. Ya, hukum kita ini. Ya. Jangan lagi pernah modal fotokopi dibawa ke pengadilan. Fotokopi dilegalisir, ijazah aslinya nggak pernah dibawa. Tai, ormas bayong. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansah Semar menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu pada Jokowi fitnah keji yang terus didaur ulang oleh lawan politiknya, meskipun telah dibantah langsung dengan tegas oleh pihak kampus yakni Universitas Gadjah Mada UGM. Lawan politik, nggak ada saya politik, ya. Dan nggak bakal mau saya politik. Nggak mau saya sujud-sujud, jilat-jilat, gitu loh Pak Mardiansah Semar. Nggak mau saya politik, apalagi disuruh sujud-sujud cium tangan. No. Saya masih bisa hidup makan dari ilmu yang saya geluti. Isu ijazah palsu ini sangat kampungan. Sebenarnya begitu banyak kita temukan di sosial media ya tentang uji forensik dan kejanggalan-kejanggalan baru yang ditemukan oleh Roy Suryo ya, seperti Jokowi wisuda dulu baru serahkan skripsi ke UGM. Jadi Jokowi lebih duluan wisuda daripada skripsi. Kita fokus ke ijazah UGM abal-abal beserta data-data pendukung yang bikin saya ngakak, karena sedikit banyak saya pernah kuliah di universitas tersebut. Orang yang berkaos ini adalah Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM saat ini. Dia memamerkan skripsi hasil karya alumni Fakultas Kehutanan bernama Joko Widodo. Apa sih yang aneh dari skripsi tersebut? Yuk kita lihat bersama. Pada lembar judul dalam skripsi tertulis nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681-KT, serta judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya, Surakarta.
Kita lihat pada registrasi pengesahan hasil uji skripsi tertanggal 14/11/85. Artinya Joko Widodo baru lulus mempertahankan tesisnya di depan para dosen penguji pada 14 November tahun 1985. Padahal kalau kita lihat ijazah sarjana Joko Widodo itu tertanggal 5 November tahun 1985. Itu artinya apa? Artinya si pembuat rekayasa skenario ijazah palsu Joko Widodo betul-betul tidak paham tentang sistem perkuliahan di sebuah universitas. Mosok ada sih sebelum skripsi diuji dan dinyatakan lulus, kok ijazahnya sudah ditandatangani terlebih dahulu. Padahal dari ujian skripsi, seorang itu bisa dinyatakan lulus atau tidak, itu masih harus menjalani tahapan yudisium, atau istilah awamnya adalah proses mahasiswa sebelum diwisuda setelah berhasil atau lulus ujian skripsi, dan itu masih perlu waktu antara 5-6 bulan. Berarti di sini pun kita perlu menanyakan kepada para pejabat fakultas dan Universitas Gadjah Mada yang selama ini telah turut serta membela dan menutupi kebohongan tentang ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo. Jika sudah demikian, lalu kebohongan apa lagi yang masih terus didustakan kepada seluruh rakyat Indonesia? Belum lagi masalah gelar Jokowi ya di saat menjadi wali kota Solo, yaitu Dr. Handes, dan di saat menjadi presiden, yaitu menjadi insinyur ya. Jadi ini juga menjadi pertanyaan dan kejanggalan ya, kenapa kok bisa ada perubahan gelar, dan ini sempat diungkapkan oleh Mahfud MD. Nggak fair. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Handes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Kalau saya lihat itu Jokowi sudah main kasar, mengancam rakyat. Nah ini coba elaborasi bagaimana? Ya, mengancam rakyat secara hukum melalui kuasa hukumnya. Yang kedua, mengancam rakyat secara fisik melalui adanya Hercules gitu loh. Apa kepentingannya Hercules datang ke situ? Dia bukan kuasa hukum, dia tidak punya wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Jokowi. Sudah ada kuasa hukumnya. Kalau Jokowi merasa tidak aman terancam karena ada masa yang mau datang, ada aparat kepolisian. Kenapa sekarang Hercules mengedarkan narasi dibikin gaduh? Justru yang bikin gaduh itu Jokowi. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Malah itu akan bisa apa? Membalikkan opini publik sekaligus ya menjungkirkan para penuduhnya. Jokowi malah naik. Oh, kalian ini pembohongi, ijazahnya asli. Habis itu kan selesai ijazah ini, udah kita close. Tapi karena nggak ada, ya berarti ini bikin gaduh. Yang bikin gaduh siapa? Ya Jokowi dan kuasa hukumnya nggak mau. Kalau saya jadi kuasa hukumnya, terlepas saya sudah melihat ijazah aslinya, saya kasih advice begini. Bapak, kami meyakini asli, tapi ini kan bukan hanya kami yang butuh keyakinan Bapak, tapi seluruh rakyat. Hemat kami Bapak, ijazah ini kita kasih tahu kepada publik. Bahkan kita siap untuk diuji laporan forensik karena kami meyakini ini asli Pak. Kami sudah punya perkara lain ini yang modelnya seperti ini dan kami bisa yakinkan ini asli. Selesai kan? Bukan membangun narasi. Kami tidak akan menunjukkan jasa sepanjang tanpa perintah pengadilan. Setelah ada perintah pengadilan, sudah dibuktikan di Solo, juga nggak datang itu barang. Ini kan penyesatan opini publik. Ada kebohongan, penyesatan opini publik, intimidasi. Katanya kan, siapa yang masih mempersoalkan akan dipersoalkan secara hukum. Tuh. Orang berpendapat kok dipersoalkan, orang mengkaji ilmiah kok dipersoalkan, orang bersuara untuk membela bangsanya, negaranya, yang membersihkan reputasi kampusnya. Kalau dalam hal ini kan Rismon, Dr. Tifa, dan Pak Roy Suryo itu kan punya kepentingan motif membersihkan reputasi kampusnya. Kok dianggap suatu pidana misalnya begitu. Saya pikir ini sudah sampai pada kategori kalau bahasa saya Jokowi ini panik. Saya mau emphasize, mau penegasan nih. Betul ya, kalau di pengadilan itu hakim sudah memerintahkan untuk jaksa menghadirkan ijazah yang dipegang Jokowi, yang diklaim sebagai asli. Videonya masih ada beredar sampai hari ini. Itu kan kami siapkan di media, selalu kami syuting, kami abadikan dalam setiap momen tanya jawab, perintah dan sebagainya. Dan saksi hidup masih banyak. Baik saksi hidup itu kuasa hukum yang hadir, Bambang Tri juga Gus Nurnya, juga para peserta sidang penonton yang hadir dalam setiap membersamai persidangan kami. Karena itu rame terus itu di Solo itu. Tapi jaksa sama sekali tidak melakukan itu. Jaksa yang berdalih begini, saya dapat berkas dari penyidik Barreskrim cuman ini, ya udah saya pakai ini aja. Jadi modalnya cuma kopian yang dilegalisir gitu. Nah kalau legalisir kan kita nggak bisa paham, apalagi kalau yang legalisir presiden. Mana ada lembaga mau nanya Pak, aslinya ada nggak Pak? Ya langsung truk gitu. Masih berkuasa loh saat itu. Iya. Jadi terbaca itu sangat-sangat politis ya. Kental sekali nuansa politisnya ini. Hari ini sangat kental soal politis.
Cuman heran juga kenapa gitu loh. Ini masih terjadi di era Prabowo Subianto, apakah masih dalam kendali Jokowi itu hal yang terpisah lah. Oh, saya mau meneruskan tadi informasi baru yang disebut oleh Bang Rismon dari Solo tadi itu. Soal dia merasa ditipu, datang jauh-jauh dari Bali ke Jogja, jadi kayak suruh datang untuk ditipu karena ternyata yang dihadirkan untuk dia disuruh periksa itu tesis, ternyata setelah dia foto tesis kan minta TPUA untuk mewakili dia soal penipuan apa namanya. Ini gimana jadinya ceritanya? Saya justru men-challenge kuasa hukum Jokowi untuk memverifikasi itu. Katanya dia akan mempersoalkan siapapun yang mengedarkan kebohongan. Ya ini kebohongan nih. Kebohongan untuk Jokowi ini. Untuk membela Jokowi. Ayo tuntut itu. Saudara kuasa hukum Jokowi, saudara tuntut ya wakil rektor bidang kemahasiswaan yang telah memberikan informasi bohong soal ijazah Jokowi, yang katanya ijazah Jokowi sama dengan temannya, sama-sama S1, ternyata itu S2 atau tesis gitu. Tesis bahkan ya. Tesis itu doktor ya. S2. Iya, doktor disertasi. Disertasi benar. Itu berarti kan kebohongan. Tuntut aja itu. Saya ingin membuktikan omongan orang itu karena saya itu udah terbiasa ngancam-ngancam orang. Orang yang mengancam saya challenge sekarang. Sekarang tuntut itu. Tuntut wakil rektor bidang kemahasiswaan UGM karena mengedarkan kabar bohong. Pakai pasal 28 ayat 3. Memang enggak ada kerusuhan. Bikin aja kerusuhan biar terpenuhi unsurnya gitu. Tapi tadi spontaneously Dr. Rismon bilang, tolong diwakili untuk menuntut itu. Ya, kepikiran ya dari sekarang nih. Kita lihat, karena begini ya. Sekarang itu aparat penegak hukum sedang tidak berpihak kepada kita. Kita tuh siapa? Kita rakyat Indonesia yang kontra dengan kekuasaan, terutama kontra dengan Jokowi. Berapa laporan kami di Barreskrim nggak ditindaklanjuti, cuma diarsip doang. Berapa kejahatan yang kami laporkan, cuma diarsip doang. Jadi kami justru punya preferensi untuk menantang balik untuk membuktikan kuasa hukumnya katanya yang ngedarin kebohongan terkait ijazah Jokowi, ya itu akan diproses hukum. Nah, sekarang proses hukum saja itu udah ada buktinya. Bukti ada ya, foto-foto dari ijazah yang dianggap skripsi yang ternyata tesis begitu. Ya. Saksi juga banyak, Pak Rosuryo bisa jadi saksi, ya, kemudian Pak Rismon juga bisa jadi saksi, Dr. Rismon juga saksi. Pelakunya siapa yang pelaku kebohongannya? Ya wakil rektor. Ya udah lengkap. Ayo tuntut, jangan ngomong doang gitu loh.